Apapun yang kita lakukan, teman-teman, terhadap orang lain, dua hal yang harus jadi pegangan kamu. Bagaimana kamu suka diperlakukan oleh orang terhadap dirimu, maka perlakukan orang lain juga demikian. Sebab apa yang kamu sukai untuk diri kamu, sukai pula untuk orang lain. Dan sebaliknya, sebagaimana kamu tidak senang diperlakukan dengan buruk oleh orang lain, maka jangan perlakukan orang lain dengan keburukan. Maka itu Nabi SAW bilang dalam hadisnya, "Antuhibba li akhik ma tuhibbu li nafsik." Itu kita bermuamalat sama orang, kuncinya itu. Yang kedua ini dia. Apa yang kamu lakukan terhadap orang lain, Allah juga mampu memperlakukan itu kepada diri kamu. Kebaikan atau keburukan. Maka perlakukan orang lain dengan perlakuan yang baik. Sebagaimana kamu tidak ingin diperlakukan dengan keburukan oleh orang lain, maka jangan melakukan keburukan kepada orang lain. Itu poin pertama. Poin kedua, seperti yang tadi saya jelaskan, apapun yang kau lakukan terhadap orang lain, Allah Maha Kuasa untuk memperlakukan kamu dengan hal yang serupa, kebaikan maupun keburukan. Ini dua poin ini pegang, jadikan pedoman hidup kamu ketika bermuamalah sama orang lain. Ketika kita pegang dua prinsip ini, secara otomatis perangaimu akan menjadi baik. Contoh, kamu nggak pengen kan diomongin orang dengan keburukan? Jangan omongin orang. Kamu ingin dihormatin orang kan? Hormatin orang lain. Kamu ketika datang ke satu tempat di mana di situ nggak ada yang kenal kamu, kamu merasa asing kan? Harapan kamu apa? Gue kalau datang ke situ pengen deh ada yang nyambut, pengen ada yang ngopenin, pengen ada yang ngelayanin, ya kan? Pengen seperti itu, maka lakukan itu kepada orang lain. Ya, kamu lihat ada orang datang, sekalipun kamu nggak kenal, hormatin dia, layani, perlakukan dia dengan baik, sekalipun kamu nggak kenal. Ya, kamu kan nggak mau diabaikan, maka jangan abaikan orang lain. Dan hal semacam itu nggak dilupakan lah oleh orang-orang yang kamu berlaku baik terhadap. Akan berkesan, apalagi orang-orang yang nggak kenal. Contoh lain, pelajaran bakal kita semuanya. Ya, kamu lagi setir mobil, katakan, tiba-tiba ada mobil lain nyerempet mobil kamu. Ya, biasanya orang paling ngamuk kan, mobilnya diserempet, wah ribut. Coba kamu pikirkan, sebelum emosi ini, kamu pikirkan, tuh orang nyerempet sengaja apa bukan? Seringkali beda sama orang yang kenal yang memang ngincar kamu, tuh urusan lain tuh, kasus lain. Tapi orang nggak kenal nyerempet mobil kamu, biasanya nggak sengaja, iya kan? Dia meleng, dia ngantuk, dia ini dan itu, nggak sengaja. Itu satu. Yang kedua, kamu coba dijadikan diri kamu di posisinya dia, yang nyerempet mobil orang lain nggak sengaja. Kamu ingin diperlakukan saat itu ketika kamu salah seperti apa? Jawaban, kita bakal berharap orang yang kita tabrak mobilnya maafin kita, nggak marah-marah sama kita, justru dia kasihan sama kita, dia sebaliknya dia ada yang luka, ada kan gitu, itu dia nggak marah.
Kan kita pengen diperlakukan seperti itu, sekalipun kita salah loh. Ya, kamu posisikan diri kamu seperti itu, kamu ingin diperlakukan seperti apa? Oh, saya ingin diperlakukan, dimaafkan, ya, nggak dimarahi, cincailah kurang lebih, gitu. Dibebaskan dari tanggungan-tanggungan. Kamu pengen seperti itu, mah, ketika kamu pun ditabrak, diserempet, kamu juga sama orang lain seperti itu. Sekalipun kamu rugi mesti ngebetulin mobil kamu sendiri, tapi kamu untung akhlak yang lebih bernilai dan berharga dari duit 1 juta 2 juta untuk betulin mobil, yang lebih berharga daripada dunia dan seisinya, kekayaan dunia seisinya. Apa? Kamu untung akhlak, kamu untung perangai, ternyata terbukti kamu bernilai. Dan kalau kejadian itu nggak terjadi, nggak ketahuan kamu itu bernilai atau tidak. Paham teman-teman? Ini sebagai contoh. Saya tahu nggak semua orang mampu kayak begitu, berat. Tapi kamu belajar kayak begitu. Sekalipun ada orang salah, kamu hukum dia atas kesalahan dia. Ingat, Tuhan juga, kamu bebas dari kesalahan memang antara kamu dengan Tuhan. Kamu juga punya kesalahan sama Tuhan. Sebagaimana kamu mampu saat ini menghukum dia atas kesalahannya, ingat, Tuhan juga punya kemampuan yang besar untuk menghukum kamu atas kesalahan kamu. Karena itu, ingat itu, kamu juga gak bakal semena-mena. Bahkan saat kamu melakukan kesalahan, apa yang kamu harapkan dari Tuhan? Maafnya. Iya kan, teman-teman? Dan Tuhan memaafkan kamu. Tidakkah kamu berkenan untuk berperangai seperti perangainya Tuhan, yang mudah memaafkan? Padahal kesalahan antara hamba dengan diri, bukan dengan kamu. Kita ngelihat orang bikin salah udah diomongin, padahal kesalahan itu orang sama Tuhan. Diomongin, dicemooh, diviralkan. Ingat, Tuhan mampu melakukan keburukan-keburukan yang kamu lakukan itu terhadap diri kamu sendiri. Jadi jangan main-main, jangan semena-mena.